Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Tri Wahwidian dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan mempraktekkan supervisi akademik dengan rekan saya Bu Erna Setiawati. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Selamat siang, masih semangat Bu Erna ya? Selamat siang Bu Tri, masih semangat. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya meminta waktunya Bu Erna ya, mengganggu waktunya Bu Erna untuk kita, terutama saya, belajar tentang supervisi akademik bersama-sama. Oke, terima kasih sebelumnya waktunya ya Bu Erna ya. Baik, izinkan saya untuk bertanya-tanya ya Bu Erna ya. Baik. Bu Erna akan melakukan proses pembelajaran. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya ingin bertanya, ingin melakukan pra-observasi dengan Bu Erna tentang proses pembelajaran yang akan Bu Erna lakukan. Kira-kira dalam melakukan proses pembelajaran nanti, apa yang tujuannya itu apa? Tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Erna sampaikan kepada siswa? Baik Bu Tri, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai besok itu yang pertama, mengetahui konteks yang digunakan dalam pengurangan dan memahami makna pengurangan. Kemudian yang kedua, menilai konteks pengurangan dari gambar dan kalimat. Kemudian yang ketiga, dapat menghitung pengurangan untuk angka di bawah 10. Kemudian yang keempat, mengekspresikan dan membaca konteks yang digunakan pengurangan pada rumus. Tentang pengurangan ya Bu Erna ya, ada 4 tujuan ya Bu Erna. Baik, dari 4 tujuan tersebut, kira-kira area pengembangan di bagian mana yang ingin Bu Erna capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu di budaya positif ini. Iya, di budaya positif. Oke, berarti banyak ya Bu di situ. Mungkin ada tentang keaktifan siswanya, kesepakatan belajar ketika di kelas, bagaimana siswa untuk melaksanakannya seperti itu. Baik Bu Erna, kalau begitu saya ingin melanjutkan. Sudah saya mengetahui area pengembangannya, terus metode apa yang akan Bu Erna lakukan di proses pembelajaran nantinya? Untuk besok saya masih menggunakan metode ceramah karena anak-anak masih kelas 1. Jadi untuk perbendaharaan kata mereka itu masih agak kurang, jadi saya masih menggunakan metode ceramah. Masih ada pancingan-pancingan dari guru seperti itu ya Bu, karena kalau langsung dilepas tanpa mereka punya literasi kosakata yang banyak, sulit seperti itu ya Bu Erna. Baik ya, selanjutnya strategi yang dipersiapkan untuk ya Bu Erna, kan kelas kecil ini ya, kelas 1 ya Bu Erna. Strategi yang dipersiapkan, metodenya tadi kan lebih ke ceramah seperti itu ya Bu Erna ya. Lalu strategi apa yang akan Bu Erna persiapkan untuk belajar bersama dalam pembelajaran di kelas 1 ini? Yang akan saya persiapkan yang pertama yaitu modul ajar. Kemudian media pembelajarannya saya menggunakan gambar-gambar supaya lebih menarik untuk anak-anak kelas 1. Karena kelas 1 ya Bu, lebih ke gambar yang nyata nanti konkret, seperti itu. Baik, terima kasih. Kira-kira Bu Erna ini mau melakukan observasi, melakukan praktiknya ya Bu Erna, melakukan praktiknya ini proses pembelajaran tentang bab ini di hari apa ya Bu Erna? Itu di hari Jumat, kebetulan di jam ke-45. Oh iya, baik. Kebetulan ada jadwal matematika. Oh iya, di hari Jumat ya Bu. Baik, kalau begitu bolehkah saya untuk melakukan observasi di kelas Bu Erna di hari Jumat besok? Boleh sekali Bu Tri. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Erna. Mohon maaf saya izin untuk melakukan observasi nanti ya Bu Erna ya Bu, di kelas Bu Erna. Semoga saya bisa belajar dari Bu Erna. Saya juga sama belajar juga dari Bu Tri. Sampai bertemu ya Bu Erna di hari Jumat minggu depan atau Jumat besok ya Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih. Adakah teman kalian yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Kenapa ya Mas Raffi ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo teman-teman
berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Indah, ayo pimpin doa. Hilda bilang beri salam kepada Bu Guru, selamat pagi ya. Atau kalau mau beri salam itu Mbak Hilda langsung mulai dia nanti ya. Aku udah bilang selamat pagi. Ya duduk yang rapi semuanya, ada Hakim. Selamat pagi anak-anak.
10. Coba guru mau tanya, di sini guru punya. Ada mobil
panggilan, meninggalkan 2, misalnya 3, 2. Berikutnya hurufnya ini bentuk warna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Tri Wahyu Widian dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Dan di sini saya akan melakukan supervisi akademik di bagian pasca observasi. Kemarin bersama dengan Bu Erna Setiawati rekan saya, sekarang kembali lagi setelah melakukan observasi. Kita berjumpa lagi ya Bu Erna, mungkin di lain hari ini ya, karena kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Erna di hari Jumat, dan sekarang kita bertemu lagi di hari yang berbeda ini. Tapi masih ada catatan-catatan, nanti bisa kita bahas bersama Bu Erna. Baik, Bu Erna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, ini sebenarnya waktunya sudah siang ya Bu Erna ya. Tapi saya juga terima kasih sudah diberikan waktu untuk sharing bersama dengan Bu Erna. Sama-sama. Baik. Terima kasih Bu Erna. Izinkan saya memulai pertanyaan dan berbagi bersama seperti itu ya Bu Erna. Baik, dari kemarin sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu Erna. Bagaimana perasaan Bu Erna ketika saya observasi, ketika sambil saya menyimak, saya mengamati bagaimana perasaan Bu Erna dan bagaimana perasaan Bu Erna ketika menyampaikan materi itu kepada siswa? Saya merasa sangat senang dengan adanya observasi dari Bu Tri. Saya merasa jadi tertantang dengan adanya observasi dari Bu Tri ini, di mana saya harus mempersiapkan lebih baik lagi agar nanti hasilnya lebih baik. Baik. Itu, jadi saya seperti membuat tantangan ya Bu Erna. Ya Allah, terima kasih ya Bu Erna. Mohon maaf membuat tantangan, tapi ya semoga tantangannya berkah ya Bu. Ya baik, tantangannya baik. Perasaan Bu Erna senang, tertantang. Baik. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan kembali di kemarin Bu Erna sudah menjelaskan tentang area pengembangan, model-model. Mungkin di sini bisa diulang, dijelaskan kembali area pengembangan di mana, terus metode dan langkah-langkah yang Bu Erna persiapkan untuk melakukan observasi ini apa saja? Silakan Bu Erna. Langkah-langkah yang saya persiapkan kemarin itu
adalah menyiapkan modul ajar, kemudian menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar supaya lebih menarik untuk anak-anak kelas 1. Kemudian metode pembelajarannya saya masih menggunakan metode ceramah karena anak-anak kelas 1 untuk perbendaharaan kata itu masih kurang. Seperti itu Putri. Saya ingat ya Bu Erna, kemarin Bu Erna tentang kalau kelas 1 itu harus konkret nyata seperti itu ya. Jadi ada gambar, gambarnya. Benda-benda yang nyata seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erna. Lalu kira-kira dari hasil yang Bu Erna sudah lakukan di kelas itu ada harapan apa sih? Oh, siswa saya seperti ini, saya berharap ke depannya bagaimana, seperti itu. Harapan untuk saya sendiri yang terutama saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lain supaya pembelajaran di kelas 1 itu lebih menarik ya Putri. Kemudian harapan untuk anak-anak supaya anak-anak itu lebih aktif di pembelajaran, mungkin saya harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erna. Selanjutnya sudah ada harapan ya, harusnya saya tanya dulu kendalanya apa. Bu Erna berharap seperti itu. Saya kembali lagi ke kendala. Bu Erna tadi itu kan sudah melakukan kemarin ya Bu Erna sudah melakukan proses pembelajaran seperti itu. Lalu kendalanya itu apa ya Bu Erna? Menurut Bu Erna, itu kendalanya apa? Kendalanya kalau pembelajaran di kelas 1 itu karena anak-anak masih kelas 1, perbendaharaan kata mereka mungkin masih sedikit. Jadi pembelajaran itu masih berpusat kepada guru. Mereka itu memahami kalimat itu kadang belum semuanya paham gitu. Jadi mereka lebih banyak bertanya walaupun sudah dijelaskan. Mengulang pertanyaan kembali. Mengulang perintah, kita harus mengulang perintah gitu. Kadang ya mereka belum semuanya paham dengan perintah yang kita inginkan. Seperti itu Bu Tri. Karena juga kendala itu ya Bu, penguasaan itu ya perbendaharaan kata saja, kata huruf saja mereka juga masih kurang ya Bu. Mungkin ada beberapa tapi hanya itu. Yang lain masih kurang. Sudah bisa membaca tapi belum memahami kalimat. Baik, saya menangkap berarti dari komunikasi berarti sering komunikasi positif antara guru dan murid. Dari Bu Erna pada murid harus terjalin bagus, sepertinya seperti itu ya Bu Erna. Terus saya menangkap juga tadi dari Bu Erna bahwa guru masih mendominasi seperti itu ya Bu, karena anak-anak masih kelas 1-nya seperti itulah, masih perbendaharaan bahasanya lagi kembali, karena walaupun matematika atau apa kita kan juga menyampaikannya dengan bahasa ya Bu. Jadi memang itu menjadi kendala kalau anak misalnya sering menggunakan bahasa Jawa terus diajak langsung bahasa Indonesia juga agak bingung. Sering bahasa Indonesia tapi ketika ada tulisan itu belum mengenal kata juga itu ya Bu Erna, saya memahaminya itu. Baik, selanjutnya mungkin tadi dalam proses pembelajaran sudah ada harapannya ya. Ketika melakukan proses pembelajaran mungkin ada yang Bu Erna merasa masih kurang di penutupan atau di bagian apa mungkin, atau di tengah-tengah atau di pembukaan, masih adakah Bu Erna? Masih ada ya Putri. Di bagian refleksi mungkin ya saya masih kurang ada penekanan untuk apa-apa yang sudah tadi apa-apa yang kemarin sudah dipelajari bersama anak-anak. Jadi seperti penguatan kembali ya, recalling tentang materinya itu, karena mungkin siswa juga sudah bingung gitu ya Bu, aktif kembali belum selesai Bu Erna sudah begitu lagi. Kebetulan juga di waktu agak siang ya Bu Erna. Siang itu Oke. Berarti tentang teknik komunikasi dari Bu Erna ya sudah menemukan kendala teknik komunikasi, guru masih mendominasi, terus tentang penutupan recalling karena situasi seperti itu jadi kurang maksimal seperti itu ya Bu Erna. Kendala seperti itu, harapan Bu Erna juga sudah menyebutkan harapannya bisa apa ya
lebih itu ya Bu Erna menggunakan metode yang bervariasi. Tadi kan masih ceramah seperti itu ya Bu Erna. Bu Erna berharap bisa bervariasi. Kira-kira langkah yang akan Bu Erna lakukan itu supaya Bu Erna itu juga bisa lebih memvariasikan itu apa ya, supaya bisa mewujudkan harapan Bu Erna? Mungkin karena anak-anak kelas 1 itu kan juga berbeda-beda minat keinginan mereka, Putri. Mungkin kita bisa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, tergantung dengan minat keinginan anak-anak. Mereka lebih suka pembelajaran yang seperti apa, jadi sesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu langkahnya ya Bu Erna ya, untuk menunjang langkah itu supaya kita itu lebih mantap, kompetensinya kita lebih. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Erna lakukan? Langkahnya nanti saya akan melakukan tes minat anak-anak, lebih mau ke pembelajaran seperti apa, suka gambar atau suka dengan menulis atau membaca, seperti diagnosis awal seperti itu ya. Jadi nanti siswanya, kemudian baru kita kelompok-kelompokkan, kita sesuaikan dengan minat belajar mereka. Baik, bisa tercapai ya Bu Erna ya, tujuannya. Terus kita sebagai guru kan itu sudah murid, langkahnya seperti itu ya Bu Erna. Kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi kita karena sudah tahu kita harus mempunyai banyak nih referensi seperti itu ya Bu. Ya, kira-kira Bu Erna mau melangkahnya yang bagaimana ya Bu Erna ya? Ya mungkin kita bisa mengikuti diklat-diklat secara online, itu juga bisa, atau bisa dari platform Merdeka Mengajar, PMM itu ya. Kita juga bisa lihat-lihat di situ Putri, mungkin literasi metode-metode mengajar yang bisa dipilih seperti apa untuk anak-anak kelas 1. Baik, terima kasih sekali Bu Erna. Jadi saya menangkap, tindak lanjutnya dari Bu Erna kedepannya akan menyiapkan siswa dengan diagnosis, dengan model-model supaya siswa itu sesuai dengan minatnya. Jadi apa tujuannya bisa tersampaikan secara maksimal. Yang kedua, langkah dari guru tadi Bu Erna Bu Erna akan berusaha menempuh dengan yang mengikuti itu seminar-seminar itu ya Bu, dan memaksimalkan PMM ya Bu Erna. Betul sekali. Jadi di PMM itu sangat lengkap fiturnya, mungkin bisa dimaksimalkan. Tidak hanya mungkin, tapi pasti bisa kalau kita itu mau. Terima kasih atas waktunya ya Bu Erna ya. Saya Bu Erna sudah memberikan kesempatan pada saya, mengizinkan saya untuk mengobservasi Bu Erna, dan sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Setidaknya sudah mengurangi beban ya Bu Erna ya. Saya juga belajar sharing dengan Bu Erna tentang kendala-kendala, metode yang bagaimana, langkah-langkah harapan dan tindak lanjut yang akan Bu Erna lakukan. Kita bisa sharing bersama. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Erna. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat ya Bu Erna ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Putri. Dengan kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali buat saya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, cukup sekian ya Bu Erna. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Erna. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Erna.